Halo Scorpio, saya dengan Madam Aza. Kali ini kita bacakan tentang 2021 ya. Kita buka kartu yang pertama, nasihat untuk karir, bisnis, finansial, ataupun peruntungannya Scorpio di 2021. Kartu yang keluar adalah Death, transformatif. Tahun 2021 ini Scorpio sedang dipaksa, tanda kutip, untuk berubah, transformatif, melakukan suatu hal yang besar, loncat dari zona nyaman, masuk ke satu hal yang baru. Bisa aja kayak dikasih dinding, jadi bisa jadi kayak ada bad experience gitu ya, hal nggak menyenangkan, padahal sebenarnya di balik dinding itu nanti akan ada satu hal yang menyenangkan menunggu buat kamu. Jadi perubahan, death ini, transformasi biasanya menunjukkan satu hal yang signifikan, cukup besar. Either kamu akan mulai sebuah usaha baru, atau kamu pindah ke bidang kerja baru, atau masuk divisi baru gitu, melakukan satu hal yang berbeda, ataupun juga pindah ke lokasi secara fisik gitu ya, misalnya ada di kota A terus harus pindah ke kota B gitu. Dan perubahan-perubahan ini eventually akan bagus kok buat kamu gitu. Jadi kalau misalnya nanti seperti istilah saya nemu tembok gitu ya, dapat hal yang waduh nggak bisa nih, misalnya perusahaannya tutup gitu ya, tempat kamu kerja sekarang tutup, jangan benci dulu, jangan kesel dulu. Bisa jadi itu adalah transformasi yang kamu butuhkan agar kamu semakin bisa sejahtera, semakin bahagia, semakin sehat mentalnya gitu ya, ataupun ketemu jodoh di tempat baru, kan kita nggak tahu ya. So always think positive gitu. Berdoa untuk hal-hal yang positif, membayangkan hal-hal yang positif, itu akan sangat membantu. Kemudian berikutnya kita bacakan untuk percintaannya Scorpio di 2021. Nasihat yang diberikan untuk Scorpio tercinta untuk percintaannya 2021. Kartu yang keluar adalah The Moon. Walaupun kartu The Moon ini kerap diasosiasikan dengan kata menunggu, menurut saya energi yang keluar dari kartu ini buat Scorpio selama 2021 bukan menunggu, tapi tentang kepastian, membuat kepastian. Jadi kayak kalau kemarin menimbang-nimbang ya atau tidak, buatlah kepastian gitu. Dan harus berani dengan keputusan yang kamu buat dengan kepastian itu gitu. Jangan menunggu nggak jelas, akhirnya nggak maju-maju gitu. You need to put your effort gitu. Harus lebih usaha, harus lebih gas 110% kalau pengen dapetin relasi yang kamu inginkan gitu. Kadang-kadang kalimat yang keluar tuh adalah you don't need to try too hard gitu, nggak harus mencoba terlalu keras kok. Tapi kalau dalam hal ini saya lihat kalimat buat kamu adalah perjuangkanlah hal-hal dan orang-orang yang kamu inginkan buat kamu karena you deserve it gitu. You deserve to be happy and you deserve to be loved gitu, but you also need to fight for it gitu, harus fight. Jadi kayak yang kalau nggak cocok, kalau ngerasa kayaknya nggak cocok deh, cobain aja dulu, kayak sedikit memaksakan diri keluar dari zona nyaman. Siapa tahu ternyata kita bisa keluar dari cangkang kita dan dia pun bisa keluar dari cangkang dia, dan ternyata kalian aslinya nggak kayak gitu. Dinamika energi kalian ternyata lebih bagus setelah seiring dengan waktu, topeng-topengnya udah runtuh gitu, misalnya seperti itu. So kartu The Moon, buatlah keputusan, berikan kepastian. Kartu nasihat untuk Scorpio selama 2021, energinya bagus nih, ajak. Kartu yang keluar adalah Chariot, kereta. Keretanya tidak sengebut yang kamu inginkan, tapi berjalan dengan baik. Jadi segala upaya kamu akan membawa hasil gitu, berjalan dengan baik. Mungkin ada delay ataupun keterlambatan ataupun jalannya nggak secepat yang kamu pengen, tapi pasti nyampe. Pasti akan ngedapetin yang kamu inginkan. Kenapa bisa bilang pasti gitu? Karena ibaratnya race gitu ya. Saya lihat kamu udah ada di dalam race ini udah lama gitu. Jadi persistensi itu
harusnya membawa hasil. Jadi kita doakan saja gitu, kita aminkan saja untuk segala hal yang baik. Keputusan selalu ada di tangan Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa membujuk dan merayu dan menyogok dengan doa-doa dan hal-hal baik. Gak juga ya. Tapi yang penting kita usahakan saja. Jangan lupa untuk menambah energi kamu, energi spiritual kamu dengan cara berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, melakukan hal-hal baik, lakukan hal-hal baik secara konsisten, karena Tuhan suka hal-hal baik yang konsisten walaupun mungkin kecil gitu ya. Contohnya kayak ngasih makan anak yatim piatu secara berkala gitu ya. Hal-hal semacam itu, it will do good for you. Akan sangat membantu kamu di 2021 ini. Terima kasih, tetap sehat. Saya doakan dari sini, bantu dengan cara like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih banyak.